adat kita, Bapak Sibarani. Kemudian juga yang kami hormati Bapak J. Sinaga. Kemudian juga yang kami hormati Bapak RT 02 RW 07 Pak Sagala. Kemudian yang kami hormati Pak RT 04 RW 07 Pak Darton, RW 09 Pak Darton. Maaf Pak. Kemudian yang kami hormati hadir pada sore hari ini pengurus Partai Golkar Provinsi Riau, Bang Ucok Nasrudi. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan bapak-bapak kami, tokoh masyarakat yang hadir pada sore hari ini, orang tua kami yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Kemudian karena yang ramai hadir sore hari ini adalah ibu-ibu, maka yang Bu Ida sayangi seluruh ibu-ibu hebat yang hadir pada sore hari ini. Kemudian juga yang kami hormati tim idaman yang sedang menjalankan tugas pada sore hari ini, termasuk MC kita yang kocak luar biasa. Tepuk tangan untuk ibu kita. Segala salam penghormatan saya tumpangkan kepada yang terdahulu. Karena waktu sudah sore, jadi penghormatan saya tumpangkan kepada pembawa acara kita. Pertama, Bapak Ibu yang kami hormati, saya mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak kami, ibu-ibu kami yang hadir pada sore hari ini, yang sudah meluangkan waktu untuk bertemu Bu Ida sore hari ini. Saya yakin dan percaya Pak RT, Bapak Ibu punya kesibukan pada sore hari ini. Tapi karena Bapak Ibu cinta dengan Kota Pekanbaru, Bapak Ibu sore hari ini menghadiri undangan calon wali kota Pekanbaru idaman nomor urut 3. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, karena ini adalah tempat pertama kali kami hadir di sini. Selama ini Bu Ida belum pernah hadir di sini. Kenapa demikian? Karena ini bukan dapil saya ketika jadi anggota DPRD Kota Pekanbaru. Maka oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri ke hadapan Bapak Ibu semuanya. Kenapa demikian? Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ya nak Bu? Mudah-mudahan dengan perkenalan diri ini bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu semuanya, layak atau tidak yang berdiri sore hari ini untuk kita jadikan pemimpin Kota Pekanbaru 5 tahun ke depan. Nama saya Bapak Ibu Ida Yulita Susanti. Siapa namanya Bu? Ida Yulita Susanti. Saya lahir Desa Batu Belah, Kecamatan Kampar pada tahun 1979, orang Ocu aslinya. Kemudian partai yang mengusung Bu Ida maju jadi wali kota adalah partai PDIP Kota Pekanbaru. Yang kedua, partai koalisinya adalah Partai Golkar. Maka oleh karena itu, sebelum saya maju sebagai calon wali kota Pekanbaru, tentu Bapak Ibu bertanya, siapa nih perempuan yang berdiri di hadapan Bapak Ibu? Kok ada seorang ibu berani hari ini tampil maju sebagai calon wali kota Pekanbaru? Sementara selama ini Kota Pekanbaru belum pernah ada wali kotanya seorang perempuan, ya kan? Lalu kenapa hari ini ada ibu-ibu yang berani tampil maju sebagai calon wali kota Pekanbaru? Pertama, untuk Bapak Ibu ketahui, alasan saya hari ini berani tampil untuk maju sebagai calon wali kota Pekanbaru adalah karena saya melihat kondisi Kota Pekanbaru hari ini butuh sentuhan tangan seorang ibu. Karena kondisi Kota Pekanbaru sedang tidak baik-baik saja pada hari ini. Apa masalahnya? Banjir, jalan berlobang, sampah, macet, susah masuk sekolah. Itu persoalan hari ini. Ekonomi sulit, itu persoalan hari ini. Kalau sudah persoalan itu Bapak Ibu, itu urusannya ibu-ibu. Urusan bapak-bapak sudah selesai bangun gedung tinggi. Urusan ibu-ibu, urusan dapur, pendidikan anak, kesehatan, kesejahteraan, dan keindahan. Itu urusan ibu-ibu. Maka Kota Pekanbaru hari ini butuh sentuhan tangan seorang ibu. Kemudian yang kedua, tentu Bapak Ibu bertanya, kenapa Bu Ida berani maju
sebagai calon wali kota. Karena sebelum saya maju sebagai calon wali kota hari ini, saya ditugaskan oleh masyarakat Panam 2 periode menjadi anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Partai Golkar. Jadi sebelum saya maju sebagai calon wali kota, sudah 2 periode saya menjabat sebagai anggota DPRD Kota Pekanbaru. Dari 5 pasangan calon wali kota yang maju hari ini, satu-satunya yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Pekanbaru hanya idaman Ida Yulita Susanti. Kemudian yang kedua, tentu Bapak Ibu bertanya, apa yang menjadi program kerja Bu Ida nanti kalau terpilih jadi wali kota Pekanbaru? Iya Bapak Ibu. Pertama, karena wali kotanya adalah seorang perempuan, maka kita akan hadirkan kota Pekanbaru menjadi kota yang indah dan asri. Kalau indah, bebas sampah. Kalau indah, bebas banjir. Kalau indah, bebas jalan macet. Kalau indah, bebas jalan berlubang. Ya Bapak Ibu. Bagaimana cara Bu Ida agar kota Pekanbaru bisa jadi indah Bapak Ibu? Pertama, kita akan rubah sistem pengelolaan sampah. Hari ini saya yakin Bapak Ibu pasti membuang sampah dibakar. Di sini dibakar atau dibuang? Dibakar. Maka ketika Bu Ida jadi wali kota Pekanbaru, kita rubah sistem pengelolaan sampah. Kita ciptakan sampah jadi permata, menjadi sumber pendapatan ekonomi masyarakat Kota Pekanbaru. Kita ciptakan sampah jadi duit. Saya tahu keluarga besar kita Marga Bata banyak yang pengusaha sampah. Ada yang pemulung, ada yang juga pengusaha. Maka nanti seluruh Bapak Ibu, inang-inang kami, bapak-bapak kami yang hari ini punya usaha mencari kehidupan dari sampah, Bu Ida hari ini bangun kawasan industri di Tenayan Raya, pabrik pengolahan limbah B3 medis. Maka pabrik saya membutuhkan bahan bakar tidak solar, tapi sampah rumah tangga masyarakat Kota Pekanbaru. Maka nanti ketika Bu Ida wali kota, sampah kering kita beli, sampah basah kita beli, sampah kering untuk bahan bakar di pabrik saya, sampah basah untuk pupuk cair organik di Provinsi Riau. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang punya usaha sampah hari ini? Ada yang jadi pemulung atau ada yang jadi pengusaha? Semua Bapak Ibu yang jadi pemulung hari ini saya jadikan karyawan di kawasan industri saya di Tenayan Raya. Karena kebetulan kawasan industri saya akan merekrut lebih kurang 10.000 orang tenaga kerja. Siapa yang bisa bekerja di perusahaan Bu Ida? Yang bisa bekerja di perusahaan Bu Ida adalah Bapak Ibu yang satu sampan menghantarkan Bu Ida jadi wali kota Pekanbaru. Bu Ida akan prioritaskan untuk inang-inang kami, hitok kami, bapak kami, amang kami yang hadir sore hari ini untuk bisa bekerja di kawasan industri Bu Ida di Tenayan Raya. Mau? Nanti tidak payah. Yang penting Bu Ida menang di TPS ini. Kalau Bu Ida menang, setelah itu nanti Bapak Ibu bisa melamar ke perusahaan saya menjadi karyawan pegawai di kawasan industri. Lalu yang kedua, sampah kita ciptakan jadi duit. Hari ini sampah jadi masalah, besok sampah tak akan jadi masalah lagi. Karena dijemput rumah ke rumah, ditimbang, diantar ke pabrik saya. Siapa yang menjemputnya? Pertama, saya keluarkan sistem DO. DO saya ciptakan jadi pengusaha tanpa modal. Tak perlu pusing bayar sampah masyarakat. Kenapa demikian? Karena yang pegang DO itu adalah saya berikan tim Bu Ida yang menghantarkan Bu Ida jadi wali kota Pekanbaru. Siapa yang saya kasih DO? Pertama, Pak RT. Kedua, Pak RW. Ketiga, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan. Coba Bapak Ibu bayangkan, pegang satu DO dari pabrik Bu Ida, 500 rumah saja yang diurus setiap bulan, 5 juta penghasilannya sebulan. Maka ketika idaman jadi wali kota, saya bisa pastikan Pak RT, Pak RW takkan menunggu insentif lagi dari pemerintah Kota Pekanbaru. Kenapa demikian? Insentif hanya 600.000. Dari Bu Ida satu DO 5 juta per bulan. Sekarang tinggal pilih idaman atau pilih insentif. Tapi ketika pilih idaman, insentif juga dapat. Saya rubah insentif menjadi gaji.
seluruh RT RW di Kota Pekanbaru, ketua forum, pengurus forum LPM, kita berikan gaji dengan standar UMK Kota Pekanbaru. Jadi tak main sama kami uang 600.000 Pak. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk masyarakat Bu Ida? Apakah hanya RT RW saja? Tidak. Untuk masyarakat, untuk ibu-ibu, Bu Ida akan berikan duit setiap hari. Caranya bagaimana? Malam mau tidur, sampah yang hari itu dihasilkan masuk kantong. Satu kantong kering, satu kantong basah. Cukup 2 kantong saja. Pagi hari nanti datang Pak RT kita atau pemuda kita menimbang ke rumah. Nanti ibu bangun di pagi hari sudah bisa melihat uang kertas merah dan kertas biru walau dari sekantong sampah. Caranya gimana? Sampah tersebut dikirim ke pabrik saya, sampai di kawasan saya, sampah tersebut akan dibayar langsung ke rekening tabungan pribadi masyarakat itu sendiri. Contoh, Bu Rani jual sampah 10 kilo hari ini. Sampai di pabrik saya, uang sampah 10 kilo masuk ke rekening tabungan pribadi ibu. Yang pemegang DO dapat jasa penimbang dan pengumpul. Maka ketika pabrik Bu Ida udah berjalan, Bu Ida jadi wali kota Pekanbaru, saya pastikan seluruh kaum perempuan di kota Pekanbaru ini menjadi cantik. Kenapa cantik? Nah, karena Bu Ida kasih duit dari sekantong sampah untuk beli skincare. Tahu skincare itu apa? Nih, apa namanya nih? Bedak, lipstick, skincare kan? Saya pastikan sore hari ini ibu-ibu jumpa Bu Ida belum terlalu glowing. Ketika nanti Bu Ida dilantik jadi wali kota Pekanbaru, saya akan hadir lagi ke tempat ini sebagai ibu wali kota. Semua ibu-ibu yang hadir sudah glowing wajahnya. Nah, mau cantik? Nah, kalau mau cantik, kita hantarkan Bu Ida jadi wali kota Pekanbaru. Setuju? Apakah perempuan bisa jadi wali kota? Bisa. Apakah perempuan bisa jadi kepala daerah? Bisa. Kenapa demikian? Karena perempuan adalah ras paling terkuat di muka bumi. Iya dah. Apa buktinya Bu Ida? Pertama, inang-inang kami pergi ke warung, keluar dari sini jalan raya, naik sepeda motor pakai baju daster. Di jalan inang hidupkan sein kanan, tapi ibu belok ke kiri. Ada yang seperti itu di sini? Ada. Pasti ada, karena itulah kelebihan ibu-ibu. Apa yang terjadi? Bapak-bapak supir dam truk kita di belakang, berdoalah dia. Dia tulislah di mobilnya, ya Tuhan, jauhkan aku dari ibu-ibu yang sein kanan tapi belok kiri, katanya. Nah, cobalah itu dibayangkan, ya kan Bu? Apa bukti yang kedua perempuan ras paling terkuat di muka bumi? Mohon maaf bapak kami, jangan marah sama Bu Ida. 100 orang ibu-ibu meninggal suaminya, 90% pasti tidak akan menikah kembali. Ya? Ya nah. Hanya 10% yang menikah kembali, Bu. Lalu kira-kira bagaimana dengan bapak-bapak kita? Gimana dengan bapak-bapak, Bu? Nah, itu enggak Bu Ida yang jawab ya. Jangan marah ya Pak ya. 100 orang bapak-bapak meninggal istrinya atau bercerai dengan istrinya, 90% pasti menikah kembali. Hanya 10% yang tidak menikah, Bu. Lalu siapa yang 10% itu Bu Ida yang setia itu? Yang 10% yang setia itu adalah bapak-bapak yang hadir pada sore hari ini dalam kampanye idaman. Nah, inilah bapak-bapak yang setia ini. Tepuk tangan dulu untuk yang hadir sore hari ini, Bu. Termasuklah bapak-bapak ibu di rumah ya. Nah, kemudian bagaimana dengan bapak-bapak tuh kok dia nikah lagi, Bu Ida? Ada alasannya, Bu. Apa alasannya? Tidak ada yang ngurus rumah, Bu Ida. Tidak ada yang masak, tidak ada yang ngurus anak. Ya nah, Bu. Padahal sebenarnya bapak tuh malu bilang ke saya, tidak ada teman tidurku, Bu Ida, katanya. Iya kan, Bu? Coba tunjuk tangan di sini yang tak punya suami, yang janda. Saya mau data, kenapa demikian? Saya mau kasih pekerjaan nanti untuk ibu-ibu kami yang tak punya suami. Tunjuk tangan dulu, berapa orang janda di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Yang janda berpihak
tunjuk tangan. Cerai, cerai hidup, bukan cerai mati. Yang cerai hidup, yang cerai hidup. Jandanya tapi bercerai hidup sama suaminya. Coba tunjuk tangan. Tidak ada. Cerai mati semua. Nah, coba tunjuk tangan yang cerai mati yang sudah berumur. Inang sini dulu yang belakang. Oh, sedap. Sini. Sebelah mau kasih pekerjaan enggak? Siapa namanya? Sarmaul Siregar. Sarmaul Siregar. Sudah berapa lama ditinggal suami? 8 tahun. 8 tahun. Berapa orang anak? 4. 4. Apakah sudah selesai semua sekolah? Ya, udah kawin semua. Udah kawin. Umur Inang berapa? 70. 70 umurnya, Bu. Saya tanya hati ke hati. Inang mau dah saya carikan pengganti? Hah? Mau? Ibu-ibu yang di sini yang tak punya suami, mau enggak dicarikan Bu Ida pengganti? Yang ganteng? Yang banyak duit? Tengok, Pak, tidak ada mau satu pun. Itu tandanya pundak perempuan itu kuat. Ya, Nang, ya. Tidak usahlah cari pengganti. Umur sudah 70, sudah mati pajak namanya tuh. Lah kada luar sah. Tinggal ngurus cucu aja lagi ya. Kalau Inang butuh pekerjaan nanti untuk anak cucunya kasih tahu saya ya. Dan termasuk ibu-ibu yang tak punya suami di sini. Karena Bu Ida hadir di sini untuk membawa keberkahan para janda yang hadir pada sore hari ini. Termasuk untuk para kaum perempuan yang hadir pada sore hari ini. Ya, Nang, ya, pesan saya, opung, tak usah menikah lagi. Kenapa demikian? Ibadah aja lah, kerja lagi ya. Karena umur 70, gardan pun sudah rusak. Terima kasih, Nang. Duduk balik. Ya, Nang. Udah 70, gimana cara lagi? Nah, mungkin juga lagi, Nang. Gigi udah copot, semua udah copot kan. Udah payah, udah bisa lagi. Aduh. Bapak Ibu yang kami hormati, begitulah kalau perempuan yang jadi wali kota. Lalu, ketika Bu Ida jadi wali kota Pekanbaru, apa program kerjanya? Pertama, saya ingin masyarakat kota Pekanbaru, anak-anaknya tidak ada lagi yang putus sekolah. Karena Bu Ida adalah seorang ibu, pendidikan di kota Pekanbaru hari ini susah masuk SD, susah masuk SMP, susah masuk SMA. Kenapa demikian? Kena zonasi. Maka ketika Bu Ida jadi wali kota Pekanbaru, tugas saya pertama adalah sebagai wali kota memperjuangkan, menghapus sistem zonasi yang ada di kota Pekanbaru agar tidak ada lagi anak-anak kita yang putus sekolah. Setuju? Kedua, kita akan ringankan beban jeritan hati orang tua di kota Pekanbaru. Karena Bu Ida adalah seorang ibu, saya ingin meringankan beban pundak ibu-ibu yang ada di kota Pekanbaru. Hari ini pendidikan gratis, tapi hanya SPP. Buku RKS, baju seragam. Maka ketika Bu Ida jadi wali kota Pekanbaru, kita gratiskan buku RKS, kita gratiskan baju seragam untuk anak-anak kita yang ada di kota Pekanbaru. Setuju? Kemudian karena Bu Ida diusung oleh partai nasionalis, partai Golkar, partai PDIP, maka ketika idaman terpilih jadi wali kota Pekanbaru, kami jamin toleransi hidup beragama di kota Pekanbaru terjaga dengan baik. Mau suku apapun, mau agama apapun, semuanya adalah anaknya ibu wali kota Pekanbaru. Maka apa program kerja yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu yang non-muslim? Pertama, kami akan permudah pengurusan akta catatan sipil pernikahan perkawinan untuk masyarakat warga kami yang non-muslim. Caranya gimana? Kami hadirkan satu petugas Dukcapil di setiap gereja yang ada di kota Pekanbaru, sehingga Bapak Ibu tak sulit lagi mengurus akta catatan sipil. Bagi kami yang belum punya, gimana Bu Ida? Umur sudah tua tapi belum punya akta catatan sipil. Ya, Bu? Maka nanti
seorang ibu nih yang jadi wali kota, saya putihkan kembali, saya keluarkan akta catatan sipil untuk orang tua kita yang belum punya catatan sipil. Setuju? Apalagi bentuk program keberpihakan kita. Kami akan buka formasi guru agama Kristen di seluruh sekolah negeri yang ada di kota Pekanbaru. Hari ini anak bapak ibu sulit mendapatkan untuk guru agama, padahal sebenarnya haknya sama dengan yang lain. Maka bapak ibu yang kami hormati, ketika seorang ibu yang jadi wali kota, saya takkan biarkan lagi ada terjadi kesenjangan di kota Pekanbaru. Suku apapun, agama apapun, semuanya adalah anak ibu wali kota Pekanbaru. Setuju? Nah, kemudian bapak ibu yang kami hormati, saya mau tanya, Pekanbaru dari dulu sampai hari ini, kota Pekanbaru itu adalah ibu kota. Iya nah Bu? Pernah enggak kota Pekanbaru berubah nama menjadi bapak kota? Tetap ibu kota kan? Karena kota Pekanbaru adalah ibu kota, maka prode ini mari hantarkan kota Pekanbaru punya seorang wali kota perempuan, namanya Ibu Ida Yulita Susanti. Setuju? Jangan sampai Bu Ida kalah. Kenapa demikian? Perempuan lebih banyak pemilih daripada bapak-bapak Bu. Dari 700.000 pemilih, 484.000 perempuan. Maka saya mohon doa dan dukungan. Kalau perempuan pilih perempuan, tambah suaminya, tambah anaknya, maka Bu Ida insya Allah jadi pemenang wali kota Pekanbaru 2024-2029. Setuju? Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga akan membawa kota Pekanbaru ke kota yang maju, sejahtera masyarakatnya. Bagaimana caranya? Kita buka lapangan pekerjaan baru sebanyak-banyaknya agar ekonomi masyarakat kita sejahtera. Hari ini di kota Pekanbaru banyak lahan tidur yang tidak termanfaatkan. Termasuk saya lihat tadi dikelilingi ini banyak lahan tidur. Walaupun itu ada yang punya, seharusnya itu tidak boleh tidur Bu. Maka nanti ketika Bu Ida jadi wali kota Pekanbaru, kita jadikan kota Pekanbaru sebagai ikonnya adalah kota pisang Kapendis dengan standar ekspor internasional. Tahu pisang Kapendis? Pisang Kapendis itu ibu pergi ke pasar buah, ada pisang yang kuning-kuning mulus seperti Bu Ida. Nah, 3 biji 20.000 harganya, itu Kapendis. Coba bayangkan, ibu punya 1 batang saja 800.000 sekali panen. Kenapa demikian? Sisir 1 sampai sisir 5 diekspor ke luar negeri. Sisir 6 sampai 9 dimakan di dalam negeri. Coba ibu punya 10 batang, 8 juta sekali panen per 6 bulan. Coba Bu, kita dari lahir udah makan pisang, tapi Pekanbaru tidak punya pisang. Lalu kemana dijual Bu Ida? Kebetulan saya punya kawasan industri yang punya bidang usaha ekspor buah ke luar negeri. Ada buah apel, buah jeruk, buah anggur, buah pisang. Saya sampaikan sama perusahaan tersebut, boleh masuk ke kawasan saya, tapi tak boleh bawa buah pisang. Kenapa demikian Bu Ida? Pekanbaru kan tidak punya pohon pisang, kata beliau. Saya sampaikan sama beliau, saya maju jadi wali kota Pekanbaru, saya akan jadikan kota Pekanbaru menjadi kota pisang Kapendis agar masyarakat saya tidak ada yang susah kehidupannya. Setuju Bu? Kenapa pisang Bu Ida? Karena memang pisang ditanam cocok dengan suhu udara Pekanbaru. Masam-masam seperti ini. Yes. Sana disebut-sebut lagi-lagi. Oke. Salam tangguh dulu. Salam tangguh. Tangannya salam tangguh. Senyum. Cheese. Cheese. Salam 3 jari. Merah. Menang total. Oke, menang telak. Oke, terima kasih. Kita kembali membagi souvenir. Bapak dan Ibu sekali lagi, kita kan sudah dewasa, jangan berebut-rebut, nanti pecah. Kita melihat. Iya. Oke. Oh lama. Jadi dibagi 3 ya. Yang sebelah kanan, setelah dapat pulang muter sana. Yang di tengah, makasih Bapak. Oh,
Yes, bentar aja Pak. Yes.